Ibu berharap bahwa sampai hari ini kita masih tetap dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang sistem reproduksi pada hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian dari reproduksi, di mana pengertian dari reproduksi adalah kemampuan menghasilkan individu baru yang menghasilkan sifat yang sama atau menyerupai induknya. Reproduksi pada hewan dapat terjadi dalam dua cara. Cara pertama adalah secara generatif atau seksual. Cara kedua adalah secara vegetatif atau aseksual. Untuk selanjutnya kita pelajari tentang reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual adalah reproduksi yang menghasilkan individu baru dengan adanya pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan, yang kita kenal dengan istilah fertilisasi. Fertilisasi dapat terjadi dalam dua cara. Cara pertama adalah fertilisasi internal, yaitu proses pembuahan yang berlangsung dalam tubuh induk betina. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal, yaitu proses pembuahan yang berlangsung di luar tubuh dari induk betina, atau proses pembuahan berlangsung di dalam lingkungannya. Pada umumnya hewan vertebrata mengalami proses fertilisasi secara internal, kecuali hewan-hewan berikut, yaitu ikan mas, ikan mujahir, katak, dan ada beberapa hewan lagi. Dalam proses fertilisasi eksternal, sel kelamin jantan yang dihasilkan harus dalam jumlah yang banyak, karena begitu banyaknya tantangan atau hambatan dalam proses fertilisasi jika berada di luar tubuh. Sehingga dengan menghasilkan sel kelamin jantan yang banyak, maka proses fertilisasi dapat berlangsung. Berbeda dengan proses fertilisasi internal. Kalau dalam proses fertilisasi internal, proses pembuahan yang berlangsung mengalami sedikit rintangan ataupun hambatan. Oke, untuk selanjutnya kita pelajari tentang reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual adalah proses perkembangbiakan di mana individu baru yang dihasilkan bukan melalui peleburan sel kelamin dari kedua induknya, atau individu baru yang dihasilkan bukan merupakan hasil dari fertilisasi. Cara reproduksi aseksual umumnya terjadi pada organisme invertebrata atau organisme tidak bertulang belakang dan sebagian kecil vertebrata atau organisme yang bertulang belakang. Ada beberapa cara reproduksi aseksual secara alami. Yang pertama adalah membelah diri, yang terjadi secara pembelahan biner. Contoh hewan yang mengalami proses reproduksi cara ini adalah protozoa. Yang kedua adalah fragmentasi, di mana terjadi pemisahan dari sebagian sel dari koloninya atau dari kumpulannya, yang selanjutnya membentuk koloni baru. Contoh hewan yang mengalami reproduksi cara fragmentasi adalah volvox, yaitu salah satu spesies dari ganggang hijau.
Selanjutnya adalah cara reproduksi aseksual buatan. Cara reproduksi aseksual buatan pada hewan dikenal dengan istilah cloning, yaitu cara reproduksi dengan pengambilan inti sel telur, kemudian disisipi sel autosom dari hewan yang dikloning. Demikianlah bagi seluruh anak didik kami, penjelasan materi kita tentang cara reproduksi pada hewan. Dengan berakhirnya penjelasan materi, maka pembelajaran daring kita kali ini juga berakhir. Di sini Ibu membuat tugas individu buat seluruh anak didik kami, dan Ibu berharap semua anak didik kami dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Akhir kata, Ibu mengucapkan selamat belajar dari rumah. Tetap semangat, stay at home, jaga hati dan pikiran, dan jaga kesehatan. Salam IPA.